Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Oke, alhamdulillah guys. Senang bisa muncul kembali di video kali ini dengan para sahabat terindah sekalian dimanapun Anda semua berada. Alhamdulillah. Ya, saya pada video kali ini akan bercerita saja cerita-cerita yang indah-indah, meskipun indahnya hanya menurut versi saya sendiri. Alhamdulillah guys, sebagai warga negara saya telah mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu untuk menerima vaksin Sinovac setelah 2 kali. Saya lakukan itu, yang kedua itu yaitu pada tanggal 20 Mei kemarin. Dan alhamdulillah setelah 2 kali saya mendapatkan vaksin itu tidak ada reaksi apa-apa bagi saya. Tetap indah-indah saja, dan saya sejak awal pun ketika pemerintah mengatakan bahwa kita semua warga negara akan divaksin, dalam pikiran saya dan dalam naluri saya dan dalam pikiran akademis saya tidak menolak untuk menerima vaksin tersebut, karena saya meyakini apa yang akan diberikan pada waktu itu kepada rakyatnya pastilah sesuatu yang telah dikaji dengan baik oleh para akademisi, oleh para ahli-ahlinya, dan juga oleh para ahli-ahli agama tentang vaksin yang harus diterapkan kepada seluruh warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Dan saya pun ada merasa sedikit aneh kepada kawan-kawan nih. Saya telah menyatakan bahwa saya bersedia untuk divaksin jauh hari ketika masih merebaknya virus di awal-awal tahun kemarin, sekitar di bulan April, Mei dan sebagainya. Walaupun pada waktu tahun tersebut belum ada vaksin, tapi dalam pikiran saya bahwa apa yang terjadi tentang penyebaran virus corona tersebut itu merupakan satu hal yang sangat nyata adanya, dan sejumlah ahli dari seluruh dunia berusaha untuk mencari vaksin agar penyebaran virus tersebut tidak menjalar kemana-mana. Dan tentu tidak semua apa yang dilakukan oleh para ahli tersebut diterima oleh masyarakat. Dan alhamdulillah saya menganggapnya itu suatu hal yang wajar, dan saya menerima divaksin. Dan alhamdulillah 20 Mei kemarin adalah vaksin saya yang kedua. Artinya saya insya Allah tidak divaksin lagi. Dan akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui atau dengar berita dimanapun Anda mungkin dengar, di media mainstream ataupun di YouTube ataupun di kanal-kanal media sosial lain yang Anda dapat, bahwa efikasi daripada vaksin tersebut tidak 100%. Bahkan tetangga saya ada yang sudah 2 kali divaksin, toh tetap juga terpapar COVID-19 dan positif katanya itu. Kan tetapi kita harus memahami bahwa apa yang kita lakukan dengan memvaksinkan diri kita itu sendiri itu merupakan suatu ikhtiar yang harus kita lakukan, yang juga dianjurkan oleh ajaran agama kita, bahwa pasrah tanpa melakukan ikhtiar itu merupakan suatu kekonyolan. Akan tetapi dengan melakukan ikhtiar, bila masih juga terjadi seperti halnya sahabat tetangga saya tersebut masih juga positif COVID-19, itu merupakan suatu takdir yang memang harus diterima oleh dia, yang mana kita yakini bahwa takdir itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi ketika kita menolak untuk tidak divaksin, terus ternyata kita positif, tentulah suatu kekonyolan yang akan terjadi. Lain halnya lagi, sahabat saya juga seorang
akademisi di perguruan tinggi di mana saya mengajar. Dia ini dengan dalil-dalil yang akademis juga, dia tidak mau divaksin dengan alasan yang sangat sederhana, juga dengan menggunakan data bahwa efektivitas vaksin tersebut tidak 100%, dia memilih yang persentase ketidakberhasilannya itu, maka dia memilih untuk tidak mau divaksin. Dengan alasan, wah buat apa divaksin-vaksin segala macam, bahwa yang divaksin juga ada juga yang tetap positif, yang tidak divaksin toh banyak juga yang sehat-sehat saja. Buat apa divaksin? Terlebih lagi dia mengungkapkan bahwa ada vaksin yang dicampur dengan lemak babi dan lain sebagainya, dan itu bagi Islam merupakan suatu hal yang haram atau diharamkan, sehingga dia menolak berbagai usaha yang diharuskan vaksin kepada beliau. Tapi dia pun berusaha untuk tidak mau menerima vaksin tersebut. Ya, itu keyakinan masing-masing. Dan mudah-mudahan apa yang kita pilih itu merupakan suatu hal yang terbaik bagi kita. Akan tetapi saya tetap memilih untuk mengikuti vaksin. Saya telah 2 kali divaksin, dan alhamdulillah istri saya juga telah 2 kali divaksin. Dan insya Allah ikhtiar yang kami lakukan ini akan mendapatkan restu, dan saya sangat yakin insya Allah direstui Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga akan terhindar dalam suatu penyebaran COVID-19 yang masih mewabah saat ini, dan semoga kita semua dihindari. Dan para sahabatku yang juga belum divaksin dan tidak mau divaksin, tetaplah jaga stamina kesehatan kita semua, agar kita semua tetap terhindar dari penyakit-penyakit, bukan cuma penyakit virus corona saja, akan tetapi semua penyakit kita selalu dihindarkan. Yang paling utama kita ikhtiarkan untuk selalu memakan makanan yang bergizi, yang penuh dengan kadar-kadar protein yang tinggi, sehingga stamina kita kuat, dan sehingga vaksin-vaksin atau virus-virus yang menyerang diri kita itu akan berlalu atau tidak akan masuk ke dalam tubuh kita, karena stamina kita kuat, karena imunitas kita kokoh dari dalam tubuh kita, bersumber dari makanan yang sehat, juga aktivitas olahraga yang juga teratur, dan tidur yang cukup, ada tidur yang teratur, dan tidak suka menyia-nyiakan waktu untuk begadang dengan hal yang tidak penting bagi kesehatan kita secara pribadi. Oke, para sahabatku terindah sekalian, untuk menunjukkan bahwa vaksin saya telah 2 kali ini saya masukkan di sini, juga di media sosial khususnya Facebook, saya pun telah upload bahwa vaksin itu insya Allah aman, dan juga memberikan tambahan motivasi kepada kita untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari lebih mantap ketika kita mau keluar rumah. Akan tetapi prokes yang telah dianjurkan oleh pemerintah itu tetap kita ikuti, dengan tetap menggunakan masker kemanapun kita pergi ketika kita keluar rumah, dan juga tetap menjaga jarak dan mencuci tangan, baik itu dengan sabun mandi ataupun dengan sabun-sabun kesehatan lainnya, dan juga tentu dengan disinfektan yang sering kita lakukan ketika kita kemanapun pergi ya, setelah membawanya. Dan sahabatku terindah sekalian, untuk memulai aktivitas kita yang lebih kuat lagi, yang lebih luar biasa lagi keluar, itu tentu dengan bermodalkan kesehatan. Insya Allah kesehatan bagi kita semua tetap kita bisa usahakan, tetap kita jaga, agar segala aktivitas, baik itu aktivitas lahiriah, aktivitas jasmaniah, maupun aktivitas rohaniah, nanti kita akan tetap berjalan lancar, dan juga kesehatan kita tetap terjamin, stamina kita tetap terjamin dengan kokoh. Saya tetap sarankan bagi yang belum vaksin, segeralah untuk bervaksin, dan insya Allah itu tidak ada dampak negatif apa-apa kepada diri kita,
kecuali dampak kesehatan insya Allah pada diri kita dan menambahkan rasa percaya diri kita untuk melakukan aktivitas kita di luar rumah dengan telah memvaksinkan diri kita sendiri. Ya, jangan terlalu berpikir jauh. Ikhtiar itu sesuatu yang diharuskan oleh ajaran agama manapun. Ikhtiar itu sebagai langkah awal untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai keberhasilan. Tak akan mungkin tanpa usaha, tanpa ikhtiar, keberhasilan akan kita gapai. Oke, demikian para saudaraku terindah sekalian. Video singkat kali ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap optimis untuk sehat, tetap optimis untuk terus beraktivitas fisik maupun beraktivitas secara rohani ya. Akan tetapi tetap menjaga kesehatan. Semoga bermanfaat video singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.